Halo teman-teman, hari ini ada apa sih? Ya, hari ini kita akan ke Mangrove, Desa Sungai Kupah dalam rangka program pengabdian masyarakat pemulihan ekonomi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung di Desa Sungai Kakap. Program pengabdian masyarakat ini mengusung tema pengembangan wisata maritim dengan sarana dan prasarana berbasis moda transportasi yang ramah lingkungan. Agenda kali ini bertujuan untuk melakukan serah terima speedboat ramah lingkungan berbahan bakar LPG untuk pilot project nasional dari ITB kepada nelayan di Kabupaten Kuburaya. Pak Kepala Dinas dan Kepala Desa mungkin bisa berjejer di sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Karena ini Pak Mir bisa dikit. Oke, kita hitung. Baik, jadi ITB dengan adanya pandemi ini sudah 2 tahun memiliki program namanya penguatan ekonomi, dan kami di ITB mengalami proses seleksi yang cukup ketat, dan salah satu yang disetujui dalam program ini adalah seperti yang Bapak Ibu lihat, program pengembangan pariwisata kapal nelayan yang ramah lingkungan. Jadi kami bekerjasama dengan Pemda setempat dan juga dengan Amin Pengas, dan kami juga sudah melakukan evaluasi bahwa teknologi ini memang tepat guna, baik dari sisi keekonomian, di mana biaya operasionalnya ini bisa sampai 5 kali atau 7 kali lebih hemat daripada menggunakan BBM. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah bahwa emisi dari BPG ini jauh lebih bersih, dan perbandingannya itu dengan BBM sekitar 3-5 kali lipat. Jadi kami di sini secara akademik membuktikan bahwa teknologi ini memang pas untuk pengembangan ke depan gitu. Barangkali demikian. Dari 2 tahun itu untuk hasil dari Amin Pengas sendiri kan udah teruji nih Pak emisinya. Ya. Kemudian dari ITB sendiri selain program ini apakah akan untuk pelajaran atau gimana Pak? Kami dapat pesan dari Pak Bupati Kuburaya bahwa hasil ini ingin disebarluaskan melalui mata pelajaran muatan lokal untuk sekolah dasar maupun di SMP. Jadi kami juga sudah mulai berdiskusi
diskusi dengan dinas pendidikan setempat dan ada template yang kami sudah coba kembangkan. Hanya saja karena ini adalah konsumsinya SD dan SMP, barangkali penyampaiannya juga kami akan lebih kembangkan menggunakan basis multimedia, desain, komunikasi, dan visual yang lebih tepat. Jadi ini akan kami programkan insya Allah untuk tahun depan. Apakah untuk moda transportasi ramah lingkungan menggunakan gas hanya di Kuburaya Pak untuk saat ini atau udah di provinsi lain juga? Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa teknologi Amin Bengas ini juga sudah mulai terintegrasi di beberapa provinsi yang lain. Jadi setiap tahun kami menyaksikan teknologi ini dipakai di misalnya di NTT, kemudian di beberapa provinsi lain. Pak Amin mungkin nanti bisa tambahkan. Dan selain itu juga diversifikasi penggunaan gas ini tidak hanya untuk motor nelayan, tapi juga untuk misalnya mesin pengupas kelapa, dan Pak Amin juga berdiskusi bisa nggak kita kembangkan untuk pengupas kopra. Jadi saya kira intinya semua motor bakar yang suatu alat yang memerlukan motor bakar ini bisa dikonversikan menggunakan teknologi converter kit yang dikembangkan oleh APD ini. Terima kasih. Ya, Kuburaya sendiri tentu punya potensi dari sisi alam, dari sisi sumber daya manusia yang artinya ini perlu dikembangkan. Tadi saya sampaikan Kuburaya itu punya 194 km garis pantai, 43 pulau, juga punya kawasan hutan yang luas 300 hektar, punya kawasan mangrove 132.000 hektar juga. Jadi ini merupakan potensi yang tentunya harus kita kembangkan. Nah, salah satu langkah untuk mengembangkan ini adalah dengan mencukupkan atau mengembangkan sarana prasarana, salah satunya melalui moda transportasi yang ini alhamdulillah dengan bantuan dari Institut Teknologi Bandung kita punya moda transportasi yang ramah lingkungan, tidak cuma ramah lingkungan tapi juga sangat ekonomis. Dan harapan kami dengan pengembangan dari moda transportasi untuk wisata, khususnya wisata bahari di Kabupaten Kuburaya ini, harapannya tadi akan menurunkan nilai pariwisata wisata sehingga lebih ekonomis dan tentunya memancing minat wisatawan untuk lebih banyak berwisata di Kabupaten Kuburaya. Kerjasama dengan nelayan dan lembaga di Kuburaya ini, gimana dia sama nelayan sudah ada data berapa banyak atau? Iya, nanti kita akan coba cek datanya terkait dengan kerjasama dengan nelayan, tapi yang jelas kerjasama kami dengan Amin Bengas dalam rangka konverter dari gas ini ya, ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun gitu, yang tentunya sudah banyak sekali bantuan juga yang diserahkan kepada program nelayan. Jadi kalau dulu arahnya tadi untuk bagaimana nelayan bisa mengembangkan ekonomi rumah tangga dan juga keluarganya, hari ini kita sudah mulai bergerak untuk bagaimana pengembangan wisatanya. Jadi kita terus-menerus, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus-menerus bagaimana mengembangkan pemanfaatan atau penggunaan moda transportasi yang ekonomis dan juga ramah lingkungan ini hingga ke tingkat pariwisata dan pengembangan pariwisata di Kabupaten. Penegasan kembali terkait dengan rencana Menteri Keuangan tadi akan menarik pajak dari emisi karbon. Kita masih menunggu ya kebijakan ini bisa ditetapkan secara resmi, tapi untuk pemerintah kabupaten sendiri sudah punya persiapan luar biasa. Di Pemda Kabupaten Kuburaya itu sudah terbentuk Pokja Pertumbuhan Hijau yang nantinya bagaimana ini bisa merespon terhadap kebijakan-kebijakan terbaru termasuk penggunaan pajak dari emisi karbon. Ini juga menjadi masukan untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk bagaimana ke depan bisa memanfaatkan ini tidak hanya untuk peningkatan pendapatan di daerah, tapi bagaimana kemudian Kabupaten Kuburaya menjadi kabupaten hijau yang bisa melindungi dan melestarikan lingkungan. Jadi kita sudah punya Pokja Pertumbuhan Hijau, sudah punya rencana RPPEG itu ya, pengembangan ekosistem gambut dan lain-lain. Nanti ke depan mudah-mudahan ini juga menjadi langkah Kabupaten Kuburaya untuk bisa melindungi lingkungan ini hingga ke generasi-generasi Mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas
terutama dengan ITB yang kerjasamanya sejak 2012 sampai sekarang ya. Jadi kita kerjasama dengan ITB. Pada saat itu adalah seperti yang teman-teman media mengetahui bahwa itu awalnya mendorong kooperatif nelayan ya, dan petani. Nah, 10 tahun kemudian ITB datang lagi kemarin tahun ini ITB lagi mendorong bagaimana Kabupaten Kuburaya seperti dulu sebagai daerah yang menginisiasi dan menjadi pilot proyek nasional ya, konversi untuk nelayan dan petani. Dan hari ini ITB mengajak kita kerjasama lagi. Nah, tapi sekarang leading sektornya mungkin di bidang pariwisata ya, bagaimana mengembangkan moda transportasi terutama yang air ya, itu yang ramah lingkungan. Nah, ini kita Kuburaya menjadi pilot project nasional. Jadi di daerah lain belum ya, saya tahu betul. Jadi Kuburaya ini yang menjadi yang pertama. Dan ini diinisiasi bersama ITB, kolaborasi yang meminjam kata-kata tadi ini antara akademisi, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kita jadikan program yang sukses, yaitu program nasional yang menjadi program strategi nasional ya, konversi untuk nelayan dan petani. Dan kedepannya kita harapkan juga apa yang dikerjakan sekarang, bagaimana transportasi yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang kita memulai dari Dinas Pariwisata, Sporapar Kuburaya, itu menjadi pilot project untuk nasional dan termasuk wilayah, kabupaten ataupun provinsi lain. Nah, jadi pemerintah pusat umpamanya baru wacana masalah melaksanakan bagaimana bukan menekan emisi gas karbon yang ramah lingkungan, mungkin di mobil kita Kuburaya memulai dari air. Nah, inilah namanya wisata maritim yang ramah lingkungan. Nah, tentunya kalau kita bicara maritim tidak lepas lagi pada pelakunya nelayan lagi. Makanya ini Indonesia ini kan negara kepulauan, tentunya hidup dari laut. Nah, tentu yang pelaku yang nelayan. Nah, jadi tagline kita dari Kuburaya, Kalbar untuk Indonesia sudah benar. Mudah-mudahan kedepannya ini juga menjadi satu inspirasi, satu motivasi seperti yang kesuksesan kita yang lalu untuk konversi nelayan dan petani, dan kita harapkan juga dari Dinas Pariwisata bisa mendorong pariwisata Indonesia yang ramah lingkungan dengan mengkonversi alat transportasi yang ramah lingkungan itu dengan komputer kit ABG. Demikian mungkin. Nah, itu saja untuk agenda hari ini. Sebagai penutupan, mari yuk kita lihat keindahan wisata mangrove Desa Sungai Kupah.